Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, Guru Bidang Studi Matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Belajar dengan guru matematika, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum kita buka pelajarannya, marilah bersama kita lafazkan basmalah. Hai, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika wajib kelas 11. Kali ini kita akan membahas polinomial atau suku banyak. Akan saya bagi dengan beberapa part. Untuk part pertama kita bahas pengertian suku banyak, kemudian bentuk umum suku banyak, dan operasi dalam suku banyak. Langsung saja kita bahas, dimulai dari pengertian suku banyak. Polinomial adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari banyak suku. Suku banyak berarti banyak suku dan memuat variabel berpangkat bulat positif. Itu pengertiannya. Kemudian kita masuk ke bentuk umumnya. Bentuk umum suku banyak itu an x pangkat n ditambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1 ditambah an kurang 2 dikali x pangkat n kurang 2 seterusnya sampai a2x kuadrat ax tambah A0. A0 ini adalah konstanta yang sebenarnya variabelnya berpangkat 0. Oke? Persamaan suku banyak itu dimulai dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah, sampai nanti ke konstantanya ya. Oke? Untuk suku pertama, ini suku pertama itu diduduki oleh variabel yang pangkat tertinggi. Ini suku kedua, ini suku ketiga, seterusnya ya. Terdiri dari beberapa suku. Untuk suku yang pertama, tadi kan dia variabel yang pangkat tertinggi. Ada an itu adalah koefisien dari variabel pangkat tertinggi, itu tidak boleh sama dengan 0. Itu ketentuannya ya. Oke. Berdasarkan definisinya, berdasarkan bentuk umumnya, kamu harus bisa membedakan mana yang termasuk persamaan polinomial atau bukan. Saya akan buat misalkan x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 7. Ini termasuk persamaan polinomial? Ya, ini termasuk persamaan polinomial, terdiri dari 4 suku. Kalau saya buat lagi misalnya x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 7 per x ya. Misalnya, ini termasuk persamaan polinomial? Iya. Yakin? Kita cek ya. Ini coba kita naikkan dulu pangkatnya ke atas. Jadinya x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 7. Naikkan jadi x pangkat minus 1 kan. Nah, syarat polinomial ada tadi apa? Berpangkat bulat positif. Berarti tidak boleh pangkatnya negatif. Maka ini tidak dikatakan persamaan polinomial. Polinomial. Oke? Langsung saja kita bahas lagi bagian-bagian yang ada di dalam bentuk umum persamaan suku banyak. Oke? Dimulai dari si n-nya. N di sini itu adalah pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi atau juga disebut derajat suku banyak. Derajat suku banyak. Jadi kalau ada pertanyaan, tentukanlah derajat dari suku banyak tersebut. Berarti carilah pangkat tertingginya, itulah yang termasuk derajat dari suku banyaknya. Kemudian ada an, kemudian an ini ya. Kemudian ada an kurang 1, kemudian ada an kurang 2, ada a2, ada a. Ini dikatakan koefisien. Ya. An koefisien dari x pangkat n. An kurang 1 koefisien dari x pangkat n kurang 1. Selanjutnya seperti itu ya. Yang dikatakan koefisien itu adalah bilangan yang berada di depan variabel. Oke, kemudian ada si A0. A0 ini siapa ya? A0 di sini disebut juga konstanta. Konstanta. Atau juga dikatakan suku tetap ya. Jadi kalau dalam suku banyak, pertanyaannya nih, tentukan suku tetapnya berarti konstantanya yang bilangan tanpa variabelnya. Oke, itulah bagian-bagian dari persamaan suku banyak. Kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui suku banyak x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 4x tambah 5. Tentukanlah derajat, koefisien dari x kuadrat, koefisien dari x, dan suku tetapnya. Kita jawab.
Oke. Kalau persamaan suku banyaknya X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah 4X tambah 5, kita tentukan pertanyaan yang pertama adalah derajat. Tadi derajat itu adalah pangkat tertinggi. Kita lihat dari persamaan suku banyaknya, pangkat tertinggi itu berarti biasanya terletak pada suku yang pertama. Suku pertama ini X pangkat 3, berarti derajatnya adalah 3. Kemudian koefisien dari X kuadrat. Koefisien dari X kuadrat. Koefisien itu adalah angka yang berada di depan dari variabel. Berarti kalau variabel X kuadrat, angka di depannya ada minus 2. Kenapa tidak 2 saja? Kenapa minusnya ikut? Ya, karena bentuk umum dari polinomial itu selalu tambah, ya. Kalau di sini minus 2 berarti dia termasuk dalam koefisiennya, minus 2. Kemudian koefisien dari X. Koefisien dari si X, ingat angka yang berada di depan variabel X itu 4, berarti koefisien X 4. Dan yang terakhir adalah suku tetapnya. Suku tetap itu tadi konstanta, berarti 5. Sudah paham ya, menentukan derajat, koefisien dari masing-masing variabel, dan suku tetapnya. Kita lanjut ke operasi suku banyak. Operasi dalam suku banyak ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Hanya pembagian itu perlu part khusus, nanti kita buat ya tersendiri. Jadi kali ini kita bahas tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian suku banyak. Langsung saja kita bahas. Oke? Diketahui suku banyak fx dan gx, berarti ada 2 suku banyak fx dan gx. Bisa lebih dari 2 ya, minimal harus 2. Oke? Untuk penjumlahan dan pengurangan suku banyak, misalnya fx tambah gx, kemudian fx dikurang gx ya, dari fx dan gx nanti sudah diketahui, kita jumlahkan dan kita kurangkan dengan cara ya, proses penjumlahan dan pengurangan dilakukan pada suku sejenis. Berarti nanti yang x kuadrat hanya bisa dengan x kuadrat, x pangkat 3 dengan x pangkat 3, yang dijumlahkan dan yang dikurangkan itu adalah koefisiennya. Ya, berarti menjumlahkan dan mengurangkan koefisien-koefisien pada suku yang sejenis. Oke? Kamu pasti sudah bisa ya, sudah terbiasa menjumlahkan atau mengurangkan pada suku aljabar. Kemudian untuk perkalian suku banyak itu fx dikali gx, operasi perkalian dilakukan pada semua suku banyak. Nanti kita kalikan satu-satu sukunya ya, dan saya yakin juga kamu sudah pernah melakukannya di operasi-operasi aljabar sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, kita masuk ke contoh soalnya untuk operasi suku banyak. Diketahui suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 5. Kemudian gx-nya sama dengan x kuadrat tambah 5x dikurang 3. Tentukanlah derajat dan suku tetap. Derajat dan suku tetap dari fx tambah gx untuk yang A. Kemudian yang B fx kurang gx. Yang C fx kali gx. Kita jawab ya. Oke, semangat untuk menjawabnya. Kita jawab yang A, berarti dia operasinya penjumlahan. A itu berarti fx ditambah gx. Kita gantikan fx dengan persamaannya x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 5. Kemudian kita tambahkan dengan x kuadrat tambah 5x kurang 3. Kalau penjumlahan tidak dikurung juga tidak masalah ya. Yang perlu dikurung nanti untuk pengurangan. Oke, tadi untuk sudah dijelaskan kalau penjumlahan dan pengurangan dilakukan pada suku yang sejenis. Siapa yang dijumlahkan dan siapa yang dikurangkan ialah koefisiennya. Dimulai dari x pangkat 3. Tidak ada pasangannya, berarti dia tunggal. Langsung saja kita buat x pangkat 3-nya karena dia tidak ada kawannya, jadi tidak dijumlahkan. Kemudian yang x kuadrat ada ya, di sini ada minus 2x kuadrat, di sini ada x kuadrat, berarti minus 2 ditambah 1. Kalau tidak ada berarti angka yang menjadi koefisien itu adalah 1. Berarti minus 2 tambah 1, minus 1 atau min x kuadrat. Paham ya? Kemudian di sini nggak ada yang x pangkat 1 ya, nggak ada, di sini ada 5x, berarti 5x-nya juga tunggal, tandanya tambah, berarti tambah 5x. Kemudian konstantanya di sini 5. Di sini 5 maka dijumlahkan dengan konstanta yang di sini minus 3, berarti 5 tambah minus 3 atau 5 dikurang 3 hasilnya 2. Inilah hasil dari fx tambah gx. Yang ditanya apa? Derajat dan suku tetapnya.
Kita tentukan derajat untuk hasil penjumlahannya. Pangkat tertingginya 3, berarti derajat untuk suku banyaknya 3. Kemudian suku tetapnya berapa? 2 ya. Jadi suku tetapnya 2. Telah terjawab yang A. Tidak susah kan? Kemudian kita masuk ke yang B. Saya kasih sekat dulu pembatas. Oke. Yang B, fx dikurang gx. Oke, kita gantikan fx-nya x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 5, kemudian dikurang. Ingat ya, setelah tanda kurang kamu harus mengurungkannya. Kalau tadi jumlah tidak masalah kalau tidak dikurung suku keduanya ya. Kemudian dikurang dengan x kuadrat ditambah 5x dikurang 3. Kenapa harus dikurung? Karena nanti ada perkalian minus ke dalam. Ini banyak sekali yang keliru. Kalau kamu tidak kurung, nanti seolah-olah tidak ada perkalian minus ke dalam, hanya berlaku untuk x kuadratnya. Ya, hati-hati, harus benar-benar teliti. Salah kamu menentukan tandanya, maka salah juga hasil operasinya. Oke, langsung saja ya. Yang x pangkat 3 dia tunggal, berarti dia langsung ditulis x pangkat 3. Kemudian yang pangkat 2 ada ya, minus 2. Atau saya buat dulu aja gini ya, x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 5 biar kamu nggak bingung. Kalikan dulu minusnya ke dalam, berarti minus dari x kuadrat, minus kali 5 berarti kurang 5x, minus kali minus 3 berarti tambah 3. Biar lebih enak lagi ya. Karena sering banyak keliru ya di sini perkaliannya. Paham ya? Minus kali minus x, minus dikali x kuadrat minus x kuadrat dikurang, karena dia dikalikan positif berarti kurang 5x, minus dikali minus jadinya positif berarti tambah 3. Oke, langsung kita kerjakan. Tadi x pangkat 3-nya tunggal, berarti tetap x pangkat 3. Kemudian minus 2 dengan minus 1, minus 2 dikurang 1 jadinya minus 3, x pangkat 2. Kemudian ini juga tunggal, langsung kurang 5x, konstantanya 5 tambah 3 jadinya 8. Selesai, kita tentukanlah derajatnya. Derajatnya berarti pangkat tertingginya, derajatnya adalah 3 karena pangkat tertingginya 3. Kemudian suku tetapnya berapa? 8. Paham ya untuk yang B? Selanjutnya kita bahas yang C untuk operasi perkalian. Fx dikali gx, kita kalikan fx-nya tadi ada x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 5, kemudian dikali dengan x kuadrat ditambah 5x dikurang 3. Perkalian aljabar, ingat satu-satu dulu, kita kalikan dulu x pangkat 3 dikali x kuadrat. Kita pergunakan sifat eksponen pada variabel yang sama, maka kalau dia perkalian pangkatnya kita jumlah. Jadinya x 3 tambah 2 x pangkat 5 ya. Kemudian kita kalikan lagi x pangkat 3-nya ke 5x. Berarti dia ditambah 1 dikali 5, 5. X pangkat 3 dikali x pangkat 1 berarti x pangkat 4. Oke, kemudian dikalikan x 3-nya itu dengan minus 3. Berarti minus 3 x pangkat 3. Begitu juga selanjutnya kita operasikan perkalian dengan x kuadratnya, berarti minus 2 dikali minus 2x kuadrat dikali x kuadrat, jadi kurang 2 x pangkat 4 kan, 2 tambah 2 4. Kemudian ke sini minus 2x kuadrat dengan 5x, minus 2 dikali 5 berarti minus 10 dikurang 10 x pangkat 3, 2 ditambah 1 ya. Semangat ya. Kemudian minus 2 x kuadrat dikali minus 3. Minus 3 dikali minus 2 berarti tambah 6 x kuadrat. Sudah selesai yang ada x-nya, sekarang tinggal yang konstantanya ini. 5 dikali x kuadrat berarti tambah, saya buat di sini ya, tambah 5x kuadrat. Kemudian 5 dikali 5, 25 ditambah 25x. Yang terakhir 5 dikali minus 3 itu dikurang 15. Wah, sudah selesai. Ada sejenis x pangkat 5 tidak, berarti dia tunggal, langsung kita buat x pangkat 5.
X pangkat 4-nya. Di sini ada 5X pangkat 4, di sini ada minus 2X pangkat 4. Berarti 5 dikurang 2 hasilnya 3. Tambah 3X pangkat 4. Kemudian ke X pangkat 3 ya. Di sini ada minus 3. Di sini ada minus 10. Berarti minus 13. Dari X pangkat 3, setelah pangkat 3 langsung pangkat 2. Pangkat 2 di sini ada 6X kuadrat, di sini ada 5X kuadrat, berarti 6 ditambah 5, 11. Ditambah 11X kuadrat. Yang pangkat 1, tinggal ini ya, tidak ada lagi, berarti ditambah 25X. Konstantanya juga tidak ada lagi, berarti dikurang 15. Inilah hasil dari perkalian suku banyaknya. Langsung kita tentukan derajatnya. Pangkat tertingginya adalah 5, berarti derajatnya 5, suku tetapnya minus 15. Paham kan? Semoga kamu mengerti dan sampai ketemu di part yang kedua. Bye-bye. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.